tafassahu fil majalis. Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tadahkan tangan berdoa bersama sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Doa yang akan dipimpin oleh Jeprianto Ungku Bagindo Sinaro. Disilahkan. Kelompok berapa? Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'atana jam'atal marhumah wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqal ma'sumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna 'aliman kamilan mardiyan 'indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di bawah tenda ini kami hendak menyelenggarakan acara pengangkatan tuanku dan ustazah. Dengan mohon ridhomu ya Allah, berkahilah acara kami, berkahilah jalan kami. Anggap ini nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan kami. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat ya Allah dalam bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka ya Allah semua dalam lindungan rahmat serta ampunanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Yayasan Bustanul Yakin oleh Buya Dr. Haji Rahmat Ungku Sulaiman MM. Kepada Buya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Haji Al-Amin SOS MM. Selamat datang Pak Kabiro.
karena memang beliau tadi telah hadir tepat waktu jam 8.00. Lalu kemudian beliau menyesuaikan jadwal. Konfirmasi lagi ke kita, kita pastikan semua orang tua sudah hadir jam 9. Mohon maaf Pak Kabiro, belum semuanya hadir karena memang santri kita ini berasal dari berbagai latar belakang daerah. Kita bangga dan bahagia beliau hadir langsung kabironya ke pesantren kita. Kemudian kita hormati Bapak Ayahanda Abah Haji Zamuir yang baru kemarin balik haji. Ayah kami Pak Kabiro, Abah, beliau semoga Allah sehatkan sebagai inspirator kami. Walaupun beliau tidak tamat SD, tetapi semangat beliau untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren. Alhamdulillah sekarang juga sudah berdiri pesantren di kampung halaman kami sendiri, yaitunya Nagari Punguang Kasyak Lubuk Alung. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Padang Pariaman yang terhormat Bapak Haji Safrizal SAG MM. Terima kasih Pak Kepala. Kemudian kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Kakanda Dr. Haji Zainal Tuanku Mudo MAG, kakak kandung kami sendiri yang sehari-hari juga sebagai dosen UIN Imam Bonjol Padang, yang juga sebagai wakil koordinator Kopertais Sumber Riau Jambi, dan juga ketua PCNU Padang Pariaman, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Padang Pariaman, diwakili oleh kakak kami juga, mama kami, Kasat Bimas Polres Padang Pariaman, Mamanda Ibtu Sudirman Esos MSI. Ini beliau yang pertama datang ke sini, kata beliau, karena sebelumnya di Polda. Insya Allah saya juga pernah memimpin ormas kepemudaan di Sumbar. Setiap Polda baru di Sumbar kita selalu audiensi, hampir 3 Kapolda. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasubag TU Kemenak Kabupaten Padang Pariaman, Kakanda Haji Asrul Aswad SEMM Tongkumudo, alumni pesantren. Kemenaknya tuangku, Kasubagnya juga tuangku. Jadi Padang Pariaman, termasuk juga Kasat Bimasnya juga tuangku. Nah, nanti honoris causa juga di Bustanul Yakin. Kemudian yang kami hormati majelis guru kita yang juga hadir, tuangku Perinaldi, tuangku Bagindo Aulia LC. Kemudian seluruh majelis guru yang hadir. Kemudian juga hadir Babinsa kita, selamat datang Pak. Kemudian Wali Korong, izin Pak Kabiro, Pak Bupati datangnya tadi malam beserta Kabakesranya karena hari ini Pak Bupatinya lagi sepeda. Jadi sudah teragenda kegiatannya di Batanggasan. Kemudian kami hormati tokoh-tokoh agama, Imam Khatib, Labai Pegawai Nagari Punguang Kasyak, para majelis guru, kemudian para lulusan dan orang tua lulusan, para santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul melanjutkan rangkaian kegiatan kita di pesantren Bustanul Yakin.
Meskipun tadi malam sampai pagi tadi kita Allah berikan rahmat yang sama-sama sudah kita rindukan, karena sudah banyak warga kita melaksanakan sholat sunat istisqa, meminta hujan. Dengan adanya kegiatan di Bustanul Yakin, Allah datangkan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dapat kami sampaikan dan laporkan kepada Bapak Kabiro, Bapak Haji Al-Amin, bahwa pondok pesantren kita pada hari ini meluluskan angkatan keempat tingkat aliyah atau tuankunya yang berjumlah sebanyak 19 orang, berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat. Pesantren kita ini tanpa pakai promosi, Pak. Jadi tidak ada pakai spanduk, cuma kegiatan kita ada medsos itu aja. Kemudian kita juga meluluskan jumlah sanawiyahnya sebanyak 51 orang. Jadi kita dua tingkatan, ada tingkat ulia atau aliyah atau SMA, dan kemudian wusta atau dengan selevel sanawiyah. Jadi angkatan ke-8 ini kalau tingkat sanawiyahnya. Ada juga santri kita hanya sampai tingkat sanawiyah, dia lanjut ke berbagai sekolah lain. Ini yang lulus 19 orang ini yang tangguh-tangguhnya, yang masih bertahan. Masuknya dulu 100, tinggalnya lagi adalah 19. Masih mendingan, Pak. Kadang-kadang masuk 100, tinggalnya 10. Ini masih ada yang bertahan. Karena tingkatan kita itu setelah aliyah ulia, mereka lanjut kelas 7 pesantren. Jadi ada juga yang tamat aliyah, dia langsung kuliah, tidak lanjut kuliah, langsung kuliah tidak lanjut kelas 7. Ada yang lulus tentara, ya tidak lanjut kelas 7. Jadi kita memang memfasilitasi mereka sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Tidak semuanya juga akan kemudian menjadi tuanku, ada juga menjadi tentara, tenaga medis, dan lain sebagainya. Dapat kami laporkan Pak Gubernur bahwa acara kita ini dimulai dari kemarin. Setelah Jumat, mereka ini ditempatkan di rumah warga karena ada keluarganya. Kalau kemarin itu beberapa tahapan jamuan di poskonya itu menghadirkan orang kampungnya, Pak. Menghadirkan orang kampung mereka, jamuan di posko mereka pakai tenda-tenda. Mungkin Bapak lihat juga pinggir-pinggir jalan ada tenda-tenda, sebanyak 19 rumah warga yang ditempati mereka. Alhamdulillah ada kolaborasi dengan warga sekitar. Insya Allah ada juga impact ekonominya, Pak. Bapak mungkin lihat tadi juga pedagang kita tahu aja acara, kemudian ramai. Dan semoga ada juga bermanfaat, memberikan impact positif pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu kemudian kita tadi malamnya itu namanya melewakan gala. Jadi Basuluh Matahari Bagalanggang Matorambanya dilewakan oleh Buya Haji Zainal, dihadiri oleh nenek mama mereka, imam khatib, dan orang tuanya. Full dan penuh ini tadi malam itu acara prosesi sakralnya. Jadi sekaligus juga ada wisuda tahfiz bagi santri kita di tingkat kelas 1 dan 2, 3 tingkat sanawiyah. Rangkaian acara ini, selamat datang Pak Kua. Ini Pak Kua kita, Pak Hali Alimunar SAG. Kemudian dapat juga kami laporkan, Pak, bahwa karena Bapak kita ini adalah Kabiro Kasra, ini juga ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan pesantren dan MTQ. Kita juga untuk menyumbangkan peserta tingkat nasional kemarin belum sempat,
Karena santri kita kemarin baru juara 3 di tafsir bahasa Inggris di sini, Pak. Jadi santri kita ini pesantren salafiyah, Pak, tapi cabangnya tafsir bahasa Inggris. Jadi mampu juga berkompetisi. Lalu hari ini insya Allah juga akan ikut berkompetisi di tingkat provinsi di Bukit Tinggi besok. Pindah lagi tafsir bahasa Arab papinya di sini, Pak. Lalu kemudian ada beberapa cabang lain, ada khutbah Jumat dan ada fahmil Quran. Ini adalah bahagian dari komitmen kita untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang kompetitif, siap bersaing baik di tingkat nasional maupun global. Begitu idealnya, mempunyai wawasan global dan memiliki skill, jiwa entrepreneur, dan juga mempunyai kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah kita ada juga BLK, Pak. Jadi kalau Bapak Gubernur tadi melihat belakang, ini ada yang bertingkatnya, di sebelahnya lagi ada asrama, di sebelahnya lagi ada BLK. Karena memang tanah ini, Pak, perlahan-perlahan dape hampir 1 meter, ada 200 meter, maunya tanah ready dulu. Dapat BLK, Pak, tanahnya belum ada, Pak, masih mikir-mikir. Alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan, akhirnya perlahan-perlahan kita juga sudah melakukan penambahan lahan. Penambahan lahan dengan pembelian di angka 400 juta. Kami bersyukur kakak kami yang pimpinan pesantren dengan istri beliau, Umi Nur Aini, beliau tidak saja mewakafkan ilmunya, waktu dan tenaganya, tapi juga mewakafkan gaji dan SK-nya. Jadi termasuk SK-nya udah ditaruh untuk pesantren ini. Semoga ini menjadi pemanggil lah untuk supaya ada tambahan-tambahan lain. Kalau seandainya bagi kita sudah hadir Pak Kabiro, itu aboknya menyampaikan lah selesai nanti itu. Insya Allah semoga dengan kehadiran Pak Gubernur melalui Pak Kabiro, apa yang dilihat, apa yang disaksikan hari ini, kita bergerak perlahan di angkatan keempat ini 19, semoga tahun depan lebih banyak lagi, dan kemudian semakin solid untuk meningkatkan sumber daya manusia. Lalu kemudian Pak Kabiro, kami juga juri MTQ juga, Pak, tingkat provinsi, kemarin Sulawesi Selatan, sebelumnya Padang Panjang, tapi cabang saya karya tulis ilmiah Al-Quran, KTIQ, dan juga binaan kita di Padang Pariaman ini ikut juga di Kalimantan Timur kemarin, Pak. Saya juga hadir, dapat harapan 2 kemarin, Pak. Betulan sebagai Ketua Basnas Kabupaten Padang Pariaman, saya ikut mendampingi juga kafilah menyaksikan di Kalimantan Timur kemarin. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa kita terus bekerja sama dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim untuk meningkatkan bagaimana keamanan di pesantren kita, karena berada di tengah masyarakat. Tidak ada pakai pagar-pagar, agar Pak cukup masih pagarnya adalah kesepakatan di tengah goncangan kita di daerah Padang Pariaman ini yang akhir-akhir ini viral dengan peristiwa-peristiwa yang membuat pesantren harus hadir dengan lulusan-lulusannya menjadi sitawa sedingin, memberikan solusi penguatan kesadaran masyarakat arti pentingnya pemeliharaan atau menjaga nyawa. Karena di dalam maqasid syariah ada asas utama, yaitunya hifzun nafsi, menjaga nyawa. Yang terjadi justru peristiwa-peristiwa yang sadis, pembunuhan sadis, mutilasi yang tidak jauh tempatnya di sini, Pak Gubernur, yang itu juga membuat kami terenyuh. Apakah selama ini kami tidur ataupun terlelap sehingga mitigasi ini tidak terjadi? Muncullah peristiwa-peristiwa yang viral itu. Semoga dengan momentum ini juga dihadiri oleh Pak Gubernur, tumbuh kesadaran kolektif dari kita akan arti pentingnya kerjasama untuk mempersiapkan sumber daya manusia
yang mampu menjaga diri mereka. Sekurangnya diri mereka di tengah gencarnya narkoba, kemudian kasus-kasus LGBT, kemudian banyak perilaku-perilaku menyimpang lainnya, baik itu kasus pelecehan seksual, perilaku yang menyimpang lainnya disebut dengan penyakit masyarakat. Maka dengan semangat Nurul Yakin melahirkan tuanku dan ustazah, setidaknya memberikan kejutan kepada masyarakat bahwa Bustanul Yakin juga hadir memberikan solusi, memberikan jawaban supaya masyarakat terhindar dari penyakit sosial tersebut. Dan kami berharap kepada orang tua, anak-anak kita lulusan ini masih muda, orang muda matah umur alun setahun jaguang, perlu mereka dikawal, perlu dijaga, sehingga mereka yang sudah kita berikan kepercayaan sebuah gelar kehormatan, kajinya, ilmunya sudah kita hormati, mari kita tempatkan mereka pada makamnya di tengah-tengah masyarakat. Semoga mereka hadir memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai lulusan pesantren menjadi bahagian dari masalah juga. Ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Kakanwil, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, orang tua yang telah mempercayakan anaknya diasuh di pesantren ini. Dengan kondisi bangunan yang terbatas, santri kita tahun ini hanya kita terima 59 orang tahun ini, karena tidak ada lagi tempat. Kalau di sini tidak ada pakai sofa atau tidak ada Pak, rangkap kasua diguluang langsung menjadi tampe makan, jadi praktis. Ruang belajarnya dan musala kita juga masih menumpang di musala masyarakat. Kalau ada nanti Pak bantuan masjid mungkin dari Timur Tengah atau dari manapun Pak, tanah sudah ada. Tanah sudah ada. Kalau nanti ada perintah dari Bapak buat proposal tuanku, langsung hari ini kami berikan Pak. Jadi untuk masalah masjid dan musala memang sangat kita butuhkan untuk terutama santriwati. Kalau laki-laki di musala ini panuah Pak. Jadi panuah kalaulah libur santri kesepian musala. Cuma santriwati masih kita pakai lokal di depan sana sebagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini hadir di hadapan kita bersama Kabiro Kesra Bapak Haji Al-Amin SENM Esos ya. Selamat datang
Pak Alamin, beliau ini juga mengurus organisasi di Provinsi Sumatera Barat Muhammadiyah ya. Memang kita orang-orang yang sukses itu banyak sosialnya. Terima kasih Pak Biro. Dan yang kita hormati Bapak Kapolda Provinsi Sumatera Barat, juga alumni Pak ya, Pak Sudirman ya. Ini kalau dulu jenderal ini. Terima kasih Pak Sudirman ya. Juga alumni Sobat Pesantren Pak ya. Nur Yakin juga, alhamdulillah. Kemudian yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Bapak Dr. Haji Rahmat Tuanku Sulaiman SEMM. Terima kasih Tuanku. Ini beliau ini sangat memperhatikan pondok pesantren, juga aktif di organisasi dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan umurnya panjang, rezekinya banyak ya, walaupun disekolahkan SK-nya, tapi rezeki itu banyak. Sekolahkan SK-nya, tapi rezeki itu banyak gitu. Mudah-mudahan berapa berkah, amin. Alamin. Kemudian yang kita hormati Kasubag TU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Priaman, Bapak, kalau Kasubag itu wakil Kemenak ya, Haji Asul Aswad SEMN Tuanku Mudo. Kalau ke Kemenaknya Tuanku Sidi Sati. Inilah Tuanku Sidi. Tadi sengaja beliau, karena kita mengkondisikan kalau undang jam 8 berapa pastinya jamnya yang kita mulai gitu. Terima kasih Pak Kasubag. Kemudian yang kita banggakan, yang kita muliakan Ayahanda Haji Zamir. Beliau berangkat kemarin dengan Bapak Tuanku Dr. Rahmat ya. Selamat Ayahanda. Semangat beliau untuk pondok pesantren ini sangat luar biasa, sehingga waktunya dihabiskan di pesantren ini. Kemudian yang kita hormati Bapak KUA Kecamatan Lubu Alung, Bapak Almanar. Sebenarnya di sini dua KUA-nya ini. Ada yang Sintut Lubu Gadang atau Lubu Alung. Jadi terima kasih karena KUA Sintutnya ditinggali Padang, diwakili oleh KUA Lubu Alung. Kemudian yang kita muliakan dan yang kita banggakan ini juga selamat datang Tuan Kori ya. Ini anggota KPU Sumar ini. Ini memang beliau ini sudah PNS di Kemenak, tapi siap untuk mengabdi di KPU. Tepuk tangan untuk Tuanku Ori ya. Kemudian yang kita banggakan ya Bapak Kapolres, Kapolsek, kemudian Bapak Dandramil, terima kasih Pak. Dan yang kita hormati Nyenyak Mama, alim ulama, cerdik pandai, pembuka masyarakat, wali murid, Bapak Ibu yang kami banggakan, kemudian guru-guru di Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Ini juga kalau kita dapat lihat bahwa yang sangat berharga itu adalah guru. Guru memandanginya tapi dekat dengan Allah dan hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita banggakan ya selamat juga kepada
pelantikan tuanku dan sekarang peresmiannya ya, tunggu jazaknya lagi. Padahal sudah peresmian, kemudian juga yang tamat mulia dan tamat ustaz. Ingat bahwa ilmu itu adalah penting. Kenapa? Ilmu itu berasal dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain itu isinya aliyun. Siapa yang punya ilmu, Allah angkat derajatnya. Lam itu latifun. Siapa yang punya ilmu harus lembut jiwanya, tidak kasar. Dan mereka tahu dengan lingkungan di sekeliling kita. Kemudian min isinya adalah mulkun. Siapa yang punya ilmu, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Diingat bahwa ilmu itu harus diamalkan dan harus kita lakukan peningkatan ibadah kita kepada Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah. Bapak Gubernur yang kami banggakan, untuk pesantren yang ada di Padang Priaman, Pak Gubernur, ini khusus Padang Priaman yang salafiyahnya saja itu 42, Pak Gubernur. Salafiyah. Artinya bahwa pondok pesantren yang ada di Padang Priaman itu banyak salafiyah mengaji kitab kunyah. Jadi disebut sebabnya tuanku ini tidak akan bisa didapat tanpa mengaji kitab kuning. Dan tuanku ini hanya ada di Padang Priaman. Walaupun saya Pak Gubernur, saya ke tuanku ini mengajinya di Padang, tapi guru saya orang Palembang. Nah ini saya buat tuanku itu. Jadi tidak ada istilahnya gelar tuanku itu hanya di Padang Priaman dan gurunya juga di Padang Priaman. Inilah gelar kehormatan dan tidak ada pensiunnya. Kalau kemana akan win pensiun gitu. Tapi kalau tuanku ada orang, ya ingat itu bahwa gelar itu penting kita jaga. Dan kenapa? Karena kita sudah lama belajar, bukan 6 tahun saja, tapi 1 tahun itu khusus. Jadi sama dengan saya 6 tahun tamat, tapi melompat gitu. Dari kelas 5 langsung kelas 7, melompat istilahnya. Nah ini Bapak Ibu, berbanggalah orang tua karena yang bermanfaat dalam hidup ini adalah waladun salihun yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang tinggi pangkatnya, tapi anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya nanti. Berbanggalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah membiayai anak kita dan sekarang sudah menjadi tuanku dan sudah diresmikan. Bapak Ibu, Bapak Gubernur yang kami banggakan. Yang kedua adalah tentu kami harapkan kepada tuanku yang diresmikan dan diberikan ijazah, tentu akan mengembangkan ilmu ini. Untuk kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, Pak Gubernur di Kemenaknya sudah punya pondok juga, ya, di kampung namanya Darul Mustafa, juga kasubatnya gitu. Jadi kalau tuanku itu punya surau, punya pesantren gitu. Jadi memang begitu gitu. Jadi anak-anak kami tolong nanti kembangkan ilmu itu, amalkan, dan kita harus beda dengan pendidikan lain. Kita harus punya keistimewaan. Keistimewaan itu akan dapat kalau kita khusus ibadah kita. Memang beda. Satu guru saja itu banyak
talenta yang dimiliki murid. Saya dulu masuknya 120, yang tamat itu hanya 6. Bayangkan itu, yang tamat 6. Yang pertama kuliah baru sesudah Pak Produski saya lagi. Nah inilah yang dikatakan anak-anak kami bahwa ilmu itu harus dikembangkan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, dan kepada kita semua disampaikan oleh Bapak Kanwil kemarin, karena PLT Kak Kanwil ada acara di Bukit Tinggi, tolong sampaikan bahwa Kak Kanwil sangat memotivasi pesantren yang ada di Padang Pariaman, bahwa kita dari Kementerian Agama sekarang fokus kepada pelayanan di pesantren. Bahkan nanti mungkin ada eselon 1 yang ada di pesantren di pusat. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kemudian yang terakhir kami harapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat agar kita harapkan memberikan arahan dan wejangan kepada kita semua, dan kepada kita semua kita ucapkan terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Indang merupakan tradisi adat Minangkabau yang ditampilkan di perhelatan nagari. Untuk itu, marilah kita saksikan Tari Indang oleh santriwati Bustanul Yakin.
sana nama kampenya di siko kami ya sana belajar mengaji gurunya elo ya sana coba ya hati gurunya elo ya sana coba ya hati banyak bungonan kembang tumbuh di taman hati kok ada salah ya sana tolong maafkan kok ada salah ya sana tolong maafkan kami mengaji dari macam daerah nana sonyo ya sana berbeda-beda di siko kami mengukir cerita indah tapi sayangnya kekurangan tapi baraja tapi sayangnya kekurangan tapi baraja maka dek karena itu di siang hari ini izinkan kami menyampaikan surahan hati izinkan kami menyampaikan surahan mengaji ya sana setiap hari dengan pagi siang sampai malam hari dek pulang sampai kami ngaji berganti-ganti bantuan bapak layang kami nanti-nanti bantuan bapak layang kami nanti-nanti oi para wali santri cahaya kami mangat indah kabarnya sakit pun ala jadi indah kabarnya sakit pun ala jadi ko ado salah yo sana tolong maafkan ko ado salah yo sana tolong maafkan ko ado jarum nan patah usah disimpan oi ko ado katoran salah tolong maafkan ko ado katoran salah tolong maafkan Sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Al-Amin Esos MM, kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gagang-gagang kayu dirimbo, tampik basarang si burung malam. Samilah salam dari Ambo, salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra asli Urang Lubu Aluang, itu polisi Sudirbu Aluang, itu polisi Sudirman Iman Esos MSI. Agak saya tahu. Tapi kalau kuliah junior bo, bagaimanapun dia harus hormat kan, boleh. Oh ya juga ada ST.
Seterusnya Porkom Pincam, Kecamatan Bualuang, hadir Pak Babin Kantimas, Pak Babinsa. Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Punggung Kasih Bualuang, Pak Dr. Rahmat Tengku Sulaiman, Pak Dr. Haji Zainal Tunku Mudo. Teristimewa hadir Hayanda Haji Zanwir, baru pulang dari Makkah, angeh wajib beliau dan sebagainya. Semua jo Ustaz Tengku Rahmat. Para tuanku-tuanku yang hadir pada hari ini, para pemuka masyarakat, Nenek Mama Ali Ulama Ceria Pandai Pak Jorang, ibu-ibu Bundo Kanduang, teristimewa para orang tua wali murid, para ustadz, para tuanku dan ustazah yang hadir pada hari ini, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi ini kita dipersuadkan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi kita pada hari ini adalah pengangkatan gelar tuanku dan ustazah Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Punggung Kasih Bualuang, Kabupaten Padang Pariaman. Kita pasti berharap kepada Allah semoga kegiatan kita ini berjalan lancar dan apa yang kita perbuat ini bernilai ibadah, dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan kita dalam menempuh hidup dan kehidupan di muka bumi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, izinkan kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ambo mencalia bapak-bapak, ibu-ibu kecewa kesedolahnya karena yang hadir bukan Buya Mahyaldi. Lebih-lebih Tengku Rahmat tadi. Santai saya kan, ambo dah mentan undangan hadir alhamdulillah kiranya. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu kecewa semuanya pada hari ini, biarlah kecewa. Tapi saya bangga luar biasa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini berbicara atas Gubernur Sumatera Barat. Kecewalah bapak-bapak ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan salam maaf dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ke Mekah pergi naik haji. Di Madinah banyak orang menjual kurma. Salam maaf dari Gubernur Mahyildi dan Wakil Gubernur Pasko Rusaimi tertuju untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dek gadang hati datang ke Punggung Kasih Bapak Ibu. Jam 8 acara, jam 8 mau dibuat ini. Dia wana jam 8 mau dibuat kamu karena darah buat luang ibu, berkomo si kamu buat luang. Darahmu darah piaman itu. Jadi dia kadang api jam 8 mulai dibuat ke gede. Ambo ada tugas lagi ibu, menutup kegiatan mabit yang dilaksanakan oleh Bank Negari. Jadwalnya jam 10 tadi. Bagi Cik Ustaz Tongku tadi, wah capek juga Pak. Kira hari kini lah jam setengah sabale. Kalau mau telepon mau WA orang tuh. Mau pakai saya. Tapi mau izin nanti Bapak Ibu, Pak Tongku sudah sambutan kau mau izin. Lama bana beko orang menunggu. Wah, timbul fitnah beko. Mau datang mau takin timbul fitnah. Selamat datang Pak Kepala Biro Win Mamunjol Padang. Jauh-jauh datang dari Padang untuk datang ke Punggung Kasih. Silakan dulu Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu izinkan kami
menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Sumatera Barat dalam acara pengangkatan gelar tuanku dan ustazah Pondok Pesantren Bustanul Yakin Punggung Kasih Lubu Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita menyaksikan momentum yang luar biasa, yakni pemberian gelar tuanku dan ustazah Pondok Pesantren Bustanul Yakin Punggung Kasih Lubu Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Ini adalah bukti nyata keberhasilan pendidikan berbasis Al-Quran yang menjadi fondasi utama dalam membangun generasi unggul, berakhlak mulia, dan berkarakter Islami. Tadi Tuanku Rahmat menyampaikan penganugerahan kita pada hari ini nan kampe kali. Kita berharap tidak kampe kali sudah Pak, sampai hari kiamat Bustanul Yakin tetap ada di Kabupaten Padang Pariaman. Setuju Pak? Sampai hari kiamat ya Pak, berhenti. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Ponpes Bustanul Yakin yang telah berkhidmat membangun generasi yang berakhlak, berilmu, dan beradab. Bapak-bapak, ibu yang terhormati, awak di Sumatera Barat kok ini Bapak Ibu, akhlak jo adab ko yang kurang kini kok. Filosofi wa jelas mengatakan ada basani syarak basani kitabullah. Tetapi kadang-kadang perilaku terlihat perangai wa nak sesuai doh dengan apa yang dikatakan adat basani syarak basani kitabullah. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Tuanku Rahmat tadi, Bapak Ibu salam mau nak kepikir dia awak dosa kita Allahnya doh. Aduh perangai anak muda wa sereman tu. Hari ini kita saksikan yang seperti itu. Untuk itu, sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Bustanul Yakin yang terus berkhidmat membangun generasi yang berakhlak, berilmu, dan beradab. Pengangkatan tuanku dan ustazah bukanlah seremoni biasa, tetapi sebuah amanah luhur dalam tradisi pendidikan Islam dan adat di ranah Minangkabau ini. Ini adalah bagian dari kesinambungan peran ulama pewaris Nabi, sekaligus penjaga nilai adat basani syarak basani kitabullah. Ananda Bapak sangat bangga. Tadi disampaikan oleh Tuanku Rahmat, ada di antara kau keluar dari Polres Bustanul Yakin kau nan menjadi tentara, ya Pak. Ada yang menjadi para medis, kalau perlu keluaran dari Polres Bustanul Yakin nanti bisa menjadi bupati Padang Pariaman. Karena apa? Tuanku Rahmat lagi Tuan Basnak nih. Bupati Wak pernah di Padang Pariaman kau Ketua Basnak? Pernah. Kau? Ya, Bupati Wak di Padang Pariaman kau pernah jadi Ketua Basnak. Mudah-mudahan Tuanku Rahmat bisa jadi bupati lo di Padang Pariaman. Ini setuju Pak Ibu? Ini setuju? Terus setuju mulai dari gini. Jadi Pak Ibu, pemimpin masa depan itu Bapak Ibu, pemimpin masa depan itu yang diharapkan bagi masyarakat sekarang adalah Bapak Ibu, lah bisa nyo berbahasa agama, bisa nyo berbahasa intelektual, bisa nyo berbahasa adat. Bahasa agama, bahasa intelektual, bahasa adat itu ada apabila belajar di pesantren. Jadi ibu kami sangat banggalah, beruntung ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk belajar di pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti bisa menjadi harapan kita bersama, anak yang soleh, pemimpin di masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berkomitmen mendukung gerakan pendidikan berbasis keagamaan dan adat. Kita ingin Sumatera Barat tetap kokoh sebagai negeri yang beradab dan negeri yang beriman.
Kepada keluarga besar Pondok Pesantren kami ucapkan terima kasih atas kontribusi nyata membina generasi Qurani. Semoga Pondes Mustamil Yakin semakin maju dan kegiatan seperti ini menjadi agenda yang melahirkan tuanku dan ustazah yang membawa maslahat bagi umat bangsa dan negara. Ya Ananda, jadikan diri Ananda diri terbaik, masyarakat terbaik, generasi muda terbaik apabila telah berbaur dengan masyarakat ini. Jaga alma mater saudara, yaitu Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Punggok Kasih, Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu terbaik. Karena itu terbaik. Saya keluaran pesantren. Sangat janggal saya nanti kalau seandainya saya perbuat pula perbuatan yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia pada tahun 2045 akan mengalami bonus demografi, di mana pada saat tersebut usia produktif relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif seperti anak-anak dan orang tua. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempersiapkan generasi emas ke depan agar bonus demografi ini tidak menjadi bencana sosial dan ancaman bagi negara kita. Bapak Ibu, anak-anak hari ini 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang itu yang akan menjadi pemimpin kita. Sedangkan lai ditanamkan juga ilmu agama karena anak waktu Pak, Bapak Ibu, lai bermacam-macam juga permasalahan terjadi di sini. Apalagi anak-anak kita ini tidak dibekali dengan ilmu agama. Untuk itu kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu suruhlah sarahkan anak awak ke pondok pesantren, suruh nyo mengaji, suruh nyo mempelajari ilmu agama sehingga anak-anak waktu bisa menjadi anak yang saleh, pemimpin yang diharapkan. Kamu mencari mana tu Pak? Barase parangai seorang remaja tu ketika dia remaja parangainya tu jauh dari norma-norma agama, tetapi dia karena pernah disuruh ke surau oleh ranggainya dulu ketika dewasa dia berubah seorang saja. Tetapi apabila seorang anak-anak tersebut tidak pernah disuruh ke surau oleh ranggainya, hanya seperti itulah. Ketek suruh mantuyo, remaja suruh mantuyo, gaib suruh mantuyo, sampai mati suruh mantuyo. Sebab itu sekali lagi kami harap kepada masyarakat kami di sini, tolong dukung bersama-sama kita menjadikan negeri kita ini seperti apa yang kita harapkan bersama, negeri yang baldatul, tayyibatul, warabul batul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat kepada tuanku dan ustazah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan kepada anak-anak kita yang sedang mempelajari Al-Quran, dan semoga Allah menempatkan kita di mahkamah muda yang bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat kelak nanti. Anda pesan apalah, tolong jago tadi, tingkatkan ilmu terus sehingga kita betul-betul menjadi harapan, menjadi pemuka agama yang diidolakan oleh masyarakat kita. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sungguh indah pesona alam, penuh bunga yang bermekaran. Mengaji itu tuntutan Islam, dalam Al-Quran sudah dituliskan. Di depan rumah tumbuh pohon salam, tempat bersarang si murai batu. Sambutan ditutup dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyadi Ansarullah. Selanjutnya, penyerahan buku dari Ketua Yayasan Bustanul Yakin kepada Bapak Haji Al-Amin. Kepada Abuya dan Bapak disilahkan mengambil tempat. Dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada guru-guru kami,
lulusan tuanku dan ustazah yang tingkat ulia agar segera mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Iya. Bentuk mentalnya aja lah. Ya kalau pakai apa enggak enggak. Jadi Islam Nusantara kan. Oh, juga adanya. Buya semua saya cuma saya lihat buku ada buku Basnas di buku pertemuan sebenarnya saya lihat ada rakut. Oh sampai tidak foto ya. Kunci deh kunci. Kunci. Oh, Satria. Di belakang, di ujung kemari itu mana yang? Ujung mana ya? Satria apa mah? Satria. Oh, di ujung mana bu? Si koi bu belakangnya. Ya belakangnya bu. Makanya empat lihat lah. Bisa lah apa dia kan? Ya bisa kalau apa dia usah aja. Lu punya kita mana? Punya baru dah. Gue enak. Makan nggak ada lagi mama. Lapal. Itu santai mah. No, nanti mereka. Iya, kan lah. Murah berapa? Iya, oleh jago dia apa, Pak? Kalau ini jago lah, kalau tadi dia keperluan. Tahu dulu lah, kali ini lah.
Beron lambat ya lah. Memang nggak? Nggak tinggal di awak yang nak ya. Jangan tidak elek kan? Apa dia hari ini? Ini nak ini bahasa mana dah? Bahasa. Chả có cái gì cũng tao để cái lỗi. Sebelum kita lanjutkan untuk sesi pemberian ijazah, acara kita istirahatkan sebentar dengan acara hati ke hati yang akan disampaikan oleh guru kita dari tim panitia. Kepada guru kita disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang hadir, orang tua kami, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan oleh MC tadi, kita sama kita cari di pesantren kita masih dalam tahap pembangunan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita tetap pembangunan. Tahun kini kita bisa menerima santri hanya 60 orang karena keterbatasan lokal. Sebenarnya yang mendaftar banyak, cuman karena lokal kita terbatas, asrama terbatas, makanya bisa menerima hanya 60 orang, 3 lokal. Mudah-mudahan dengan sumbangan sedekah jariah Bapak dan Ibu yang hadir pagi hari ini, tahun besok bisa menerima santri lebih dari itu. Kalau dapat tahun besok 2 kali lipat menerima santri ini, tentu ada tambahan pembangunan lokal atau asramanya. Asyik kita nakal memangkai Ibu dan Bapak, tolong panitia berjalan, panitia tolong. Dari Nurul Yakin Al-Hufaz Bungus Teluk Kabung. Kepada Bapak dan Ibu sambil menunggu, sebanyak Rp200.000. Alhamdulillah. Ini. Dari orang tua Arinda 50.000. Alhamdulillah. Dari ayah dari Febrian Alam Rp100.000. Alhamdulillah. Ibu Anggia, alhamdulillah Rp100.000. Orang tua Rehan Rp100.000. Alhamdulillah. Dari Nenek Anggi Rp100.000. Nenek Rehan 50.000. Alhamdulillah. Dari orang tua Rizka Rp50.000. Alhamdulillah. Dari orang tua lulusan tuanku Mudona Sati Rp100.000. Alhamdulillah. Dari ayah Rashid Rp200.000. Alhamdulillah.
Dari Surau Bacang. Ya, dari jamaah Dari orang Surau tua Bacang. Fadel 100.000 rupiah, alhamdulillah. Oh, nama dulu ni. Jadi dengar Dari orang tua Gibran 50.000 rupiah, alhamdulillah. Nah, dari orang tua lulusan Abdul Qadri 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua lulusan Dari orang tua Habib 50.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua David Iskandar 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Muhammad Abdurrahim dari orang tua lulusan Tuanku Abdurrahim 100.000 rupiah. Dari orang tua lulusan Ais 100.000 rupiah. Dari orang tua Fahri 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dari Andor Rizka lulusan Ustazah 100.000 rupiah, alhamdulillah. Ya. Dari keluarga Tungku Tasbihan hampir 50.000 rupiah, alhamdulillah. Dari Abdurrahim 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Refal kelas 1 50.000 rupiah, alhamdulillah. Dari Nurul Yakin Al-Ukhwah 200.000 rupiah, alhamdulillah. Dari Surau Bacang 250.000 rupiah, alhamdulillah. Dari jamaah Musala Al-Ikhlas Lubuk Cukang 150.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Niki Yolanda 100.000 rupiah. Orang tua Akbar 60.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Ratih 50.000 rupiah. Dari Pakau Lubuk Alung 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Rahman Rahim 100.000 lulusan Senamia 100.000 rupiah. Dari Majelis Taklim Kelo 200.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua lulusan Tuanku Khairun Nazif Zadi 200.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Fadila 100.000 rupiah. Dari nenek Dani orang tua Ica 100.000 rupiah. lulusan Senamia 100.000 rupiah. Dari orang tua lulusan Lailatul Qadri 150.000 rupiah, alhamdulillah. Dari hamba Allah 70.000 rupiah. Dari kakak Tuanku Amril 50.000 rupiah. Dari orang tua Tuanku Ilham dan Rama 200.000 rupiah. Orang tua Sifat Rama 50.000 rupiah. Dari Ibu Uncu 100.000 rupiah. Dari orang tua Afrinaldo 100.000 rupiah. Dari orang tua Putra Priansa. Dari orang tua Randy 50.000 rupiah. Dari orang tua Rahmat 150.000 rupiah. Dari lulusan Tuanku Rizky Akrim 300.000 Dari rupiah. orang tua Fajri Aulia Malik kelas 2 50.000 rupiah. Dari orang tua Farlan 50.000 rupiah. Dari orang tua Fauzan Rizky Fauzan 50.000 rupiah. 400.000 rupiah. Dari hamba Allah 80.000 rupiah. Dari orang tua Rafif 150.000 rupiah. Dari orang tua Adib Akbar 150.000 rupiah. Dari orang tua lulusan Desi Tungku Desi 50.000 rupiah. Gusti Ramadhani 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Berapa ya? Untuk Bapak yang dari orang tua Sazakina 50.000 rupiah. 1196. Dari orang tua Vina Pani 50.000 rupiah. Dari orang tua Sabina Putri 100.000 rupiah. Hamba Allah 50.000 rupiah. Orang tua Alif Saputra 50.000 rupiah. Orang tua Sabina 50.000 rupiah. Mama Abdurrahim 100.000 rupiah. Dari orang tua Nestad 100.000 rupiah. Dari orang tua Muhammad Asraf 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Informasi kepada Bapak atau Ibu yang mempunyai kendaraan BA 1196 FA. Ya, dari orang tua Tuanku Doni 100.000 rupiah. Yang di parkiran karena
Karena ada mobil yang mau keluar. Diharapkan kepada Pak Polisi. Oh, nah. Sedekah dari orang tua Tungku Ilham bagi segala orang tua. Kemudian yang punya membawa mobil Bapak dan Ibu BA 1405 BI dimohon untuk karena ada mobil dari polisi mau keluar dari sana. Dari orang tua lulusan Hafiz, lulusan Hafiz, lulusan Sanawiyah Hafiz namanya. 100.000 rupiah, alhamdulillah. Dari orang tua Reval Amreno 50.000 rupiah. Dari hamba Allah 50.000 rupiah. Ya, ada taniat dan tanazar silakan disampaikan ke kami panitia. Insyaallah disampaikan ke muko. Nanti kita hitung mudah-mudahan ada tambahan untuk pondok pesantren awak. Dari Jawa 50.000 rupiah. Dari pesantren Nurul Yakin Ambon Papua 300.000 rupiah. 100.000 rupiah, alhamdulillah. Bapak Ibu silakan yang kami nyumbang untuk pondok pesantren awak. Dari orang tua Abdal 50.000 rupiah, alhamdulillah Bapak Ibu. Silakan yang masih ada atau untuk membangun pondok awak. Kami pondok pesantren membutuhkan bantuan Bapak Ibu sang ini banyaknya untuk pondok awak. Kini ko Bapak Ibu pondok awak sedang dalam pembangunan agar anak-anak awak bisa mengaji. Dari Kepala Kemenak Kabupaten Padang Preman Biasa Frizal 250.000 rupiah, alhamdulillah. Dari hamba Allah 100.000 rupiah, alhamdulillah. Orang tua Tabibul Fuad 100.000 rupiah, alhamdulillah. Anak-anak kami kalau ada orang tua awak tolong hantar ke muko. Kalau ada Bapak Ibu yang kami nyumbang silakan hantarkan ke muko ke kami. Dari ayah Ustazah Auladia 100.000 rupiah, alhamdulillah. Bapak Ibu kami yang di belakang atau yang di tengah kalau masih ada mohon disampaikan kami ke kami panitia agar dapat pula kita jumlahan bara pendapatan atau jumlahnya nanti siapa yang akan menukuk nanti kok kurang Dari guru kita Buya Serba ini 100.000 rupiah. Orang tua kami nanti niat nanti nazar untuk orang tua nala dahulu boleh disampaikan manotawan beliau meninggalkan harta bando untuk kita bersama. Nantilah kita nikmati, nantilah kita orang tua Ripal 50.000 rupiah, alhamdulillah. Sang ini banyaknya kami terima Bapak Ibu. Kok jauh kami turui. Dari Umi Ustazah Sasa 100.000 rupiah, alhamdulillah. Bapak Ibu, anak-anak kami yang belajar di pondok masih banyak membutuhkan biaya. Bersangkutan. Ada ibu bapak dan kirim untuk almarhum nalah meninggal. Kita kirim kita tumpangan sedekah jariahnya di pondok pesantren. Sebab selama pondok berdiri pahalanya mengalir kepada almarhum. Dari calon santri Miftiul 50.000 rupiah, alhamdulillah. Diajar anak-anak awak Bapak Ibu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk membangun pondok awak. Dari orang tua kami 10.000 rupiah, alhamdulillah. Sang ini banyaknya kami terima Bapak Ibu. Alhamdulillah. 100.000 rupiah, alhamdulillah. Kalau tidak sakan disampaikan kami jalanan ke tidiang Bu. Kami jalanan ke anaknya Bu. Dari untuk almarhum kakek Rehan 100.000 rupiah, alhamdulillah. Yang berkirim Bapak dan Ibu dan berkirim untuk sedekah jariah almarhum dalam meninggal itu insyaallah sampai. Orang tua mereka mudah-mudahan lulus tahun besok 150.000 rupiah. Alhamdulillah.
Bapak Ibu kalau ada di belakang atau di luar tolong sampaikan ke muka. Nah, orang tua kami sebelum kita jumlahan tolong dari Umi kita, Umi Upi dari Kak Atun 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Samintaro 9 juta. Untuk hitungan sementara berjumlah 9 juta rupiah. Baraku nanggung 10. 9 juta tanggung 10. Sengenek le 10. Bapak Ibu silakan ditambah. Nyom kirim untuk nala maningga. Sebab kita lah baimpak masyarakatnya dikirim untuk nala maningga. Orang tua nala berlalu. Kita kirim nala serka jariahnya. Jauh kami turu Ibu. Sengenek kami terima. Untuk segala nala maningga ama abah 20.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari orang tua santri baru kami Aga 1C 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari Nesta 50.000 rupiah. Untuk Nala Maningga ayah ibu dari Ibu Uncul 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Kesha Nurjahra. Dari orang tua santri baru kami Kesha Nurjahra 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk ayah almarhum Nala Maningga 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Ketika mengirim sedekah jariahnya untuk dikirim ke pondok selama berdiri sebanyak anak santri yang mengaji di pondok mudah-mudahan mengalir pahala kepada kita bersama. Dari orang tua santri kami Wildan dan adik-adiknya 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk Nala Maningga 10.000 rupiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu silakan disampaikan. Dari orang tua Rais 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Orang tua kami yang ada bapasan atau meninggalan sedekah atau infaknya mohon diantarkan ke kami. Jangan sampai dibawa pulang. Aku pikir ibu apa kita lanjutkan acara kita nanti nantakana kemudian beko kita sambung beko balik. Kita lanjutkan penyerahan ijazah acara kita, insyaallah nanti kita sambung kembali. 1A. Nambah kirim tuh segala. Berwan dari orang tua Yusuf 1A ada tambahan 150.000 rupiah. Alhamdulillah kita tuang loh. Alhamdulillah untuk sementara tak kumpul 10.500.000. 10.650. Ya kurang dari sawaleh. Mudah-mudahan nanti kita cukupkan sawaleh. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Infak dan sedekahnya mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita bersama maupun yang lama meninggal. Kita lanjutkan acaranya. Dari KPU Provinsi Sumatera Barat Ungku Ori 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Dari Basnas Kabupaten Padang Priaman 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Dua balik ya ya baru masalah. Kalau itu kan ada motif-motif cerita. Dua balik itu. Ya jangan sama gajian. Belum gajian mungkin besar. Itu nanti malam itu. Gue malam.
Dimakan dengan perempuan. Yang malam kan 700. Tidak sejuta ini mau Jeko. Jeko sih bukan. Oh Jeko, berarti saya donatnya patang kan yang anu tuh 750 aja. Iya, Sama sejuta. Ekon mau aktif. Ya tambahan juga sebahnya sudah. KPU tadi cash nih. Enak ini kawan ko kirim. Oh dikirimkan ke petang. Berarti Beko digabung juga juga. Berarti sabane juta li 800. Enggak malam ada banu tuh tujuh balik. Berarti nak 1.750. Juta dua. Juta dua. 7.700. Lagi gue. Tadi dia ngerti. Enggak mau kirim apa? 350 tapi sudah. 9 lah. Karena 500 ya. 290. Tapi kan caranya semuanya 500 tambahan. Oke, 1.250 lah. Dapat 1.250. Apa ada? Sabale. Oh sabale bro. Sabale sangah dia non bakir. Oh yang materinya Dulu itu. gabungan sekolah itu mungkin 292. Kok gak bos? Gabungan gue sejuta. Enggak itu. Limo tambah 38. Tambah yang malam 750. Oh sekali sampai Yang malam tadi. limo 8. Menciang lah kan? Ya ijazah ada. Ada kayaknya sekarang. Acara yang kita tunggu-tunggu, pemberian ijazah lulusan tingkat ulia angkatan keempat dan tingkat usto angkatan ke-8 Pondok Pesantren Bustanul Yakin, Nagari Punggul Kasiak, Kecamatan Lubur Aduang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini, ia akan menyerahkan ijazah oleh Buya Dr. Haji Zainal Ungkumudo MAG. Penyerahan medali oleh Bapak Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Haji Masmuni Mahatma MAG. Penyerahan pandal oleh Bapak Kepala Kemenag Padang Pariaman, Buya Haji Syafrizal Ungku Sati Sidi Sati SAG MM. Dengan segala hormat kami mohonkan kepada Buya dan Bapak untuk mengambil tempat. Lulusan tuanku diharapkan berdiri. Khairun Nazif, suku Panyalai, tempat tanggal lahir Lubua Aluang 3 Mei 2007, dengan gelar Tuanku Malin Marajo, anak dari Bapak Henry Dunan Labai Mangkuto dan Ibu Zulfitri. Alamat Pasakandang, Nagari Balahilia, Kecamatan Lubu Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Umur 18 tahun 2 bulan 22 hari.
Desi Rahmatul Riza. Suku Sikumbang. Tempat tanggal lahir Kayu Tanam 16 Desember 2005. Dengan gelar Tuanku Raja Mudo. Anak dari Bapak Karnadi dan Ibu Mariani. Alamat Lubuk Napa 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Umur 19 tahun 7 bulan 9 hari. Rizky Hidayatullah. Suku Panyalai. Tempat tanggal lahir Lubuk Alung 24 Mei 2005. Dengan gelar Tuanku Mudo Bagindo Maharajo. Anak dari Bapak Romi Alizal dan Ibu Hipodila Kisna. Alamat Pasakandang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Umur 20 tahun 2 bulan 1 hari. Raihan Elda Amural. Suku Koto. Tempat tanggal lahir Talu 17 Agustus 2006. Dengan gelar Tuanku Bagindo Malin Bungsu. Anak dari Bapak El Amri dan Ibu Ida Fitrieni. Alamat Kolong Tabe, Nagari Katapian, Kecamatan Batang Anai. Umur 18 tahun 11 bulan 8 hari. Lailatul Qadri. Suku Koto. Tempat tanggal lahir Muaro Bungo 30 Oktober 2005. Dengan gelar Tuanku Pangeran Batuah Alam. Anak dari Bapak Bujang Krisman dan Ibu Irdawati. Alamat Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo. Umur 19 tahun 8 bulan 26 hari. Abdurrahim. Suku Piliang. Tempat tanggal lahir Sungai Saria 24 Januari 2006. Dengan gelar Tuanku Sinarosati. Anak dari Bapak Zulkifli Ungkusati almarhum dan Ibu Nina. Alamat Padang Jambu, Gugua Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman. Umur 19 tahun 6 bulan 1 hari. Iqbal Sanusi. Suku Tanjung. Tempat tanggal lahir Duku Pahit 23 Oktober 2003. Dengan gelar Tuanku Mudo Nansati. Anak dari Bapak Mili dan Ibu Susilayeni. Alamat Batu Gadang, Kuranji Hulur, Sungai Geriling. Umur 21 tahun 9 bulan 2 hari. Rizky Yakri. Suku Caniago. Tempat tanggal lahir Bengkulu 3 Maret 2006. Dengan gelar Tuanku Mudo Majo Kando. Anak dari Bapak Sabaruddin dan Ibu Yulianis. Alamat
Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Umur 19 tahun 4 bulan 22 hari. Doni Andeska Putra. Suku Sikumbang. Tempat tanggal lahir Lubuk Aluang 28 Juni 2005. Dengan gelar Tuanku Mudo. Anak dari Bapak Buyung Idin dan Ibu Martinis. Alamat Sakayan Paku, Asam Pulau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Umur 20 tahun 27 hari. Muhammad Tasbihan. Suku Talao. Tempat tanggal lahir Darmasraya 19 Juni 2005. Dengan gelar Tuanku Sultan Bandaro. Anak dari Bapak Hayuti Lubis Ungku Kunya almarhum dan Ibu Darwanis. Alamat Ranah Baru Apaisiat, Kecamatan Koto. Umur 20 tahun 1 bulan 6 hari. Muhammad Abdul Qadri. Suku Sikumbang. Tempat tanggal lahir Pasadama 17 Agustus 2001. Dengan gelar Tuanku Imam Batua. Anak dari Bapak Agustiar dan Ibu Agustina. Alamat Pasadama, Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Umur 23 tahun 11 bulan 8 hari. Fadel Muhammad. Suku Tanjung. Tempat tanggal lahir Ujung Tanah 1 Juni 2003. Dengan gelar Tuanku Sultan Bungsu. Anak dari Bapak Buyung Baru dan Ibu Syalfiana. Alamat Ujung Tanah, Kecamatan Batanggasan, Padang Pariaman. Umur 22 tahun 1 bulan 24 hari. Muhammad Daniel. Suku Koto. Tempat tanggal lahir Bawan 20 Maret 2001. Dengan gelar Tuanku Sultan Maharajo Bandaro Nangkunyang. Anak dari Bapak Oyong Liza dan Ibu Yulianis. Alamat Padang Bio-Bio, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Umur 24 tahun 4 bulan 5 hari. Lulusan tuanku, disilahkan duduk kembali. Lulusan ustazah diharapkan berdiri. Nike Yolanda. Suku Guci. Tempat tanggal lahir Tabek 25 April 2004. Dengan gelar Ustazah Darajatul Ulia. Anak dari Bapak Syahril
almarhum dan Ibu Arni Yulis. Alamat Tabe Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Umur 21 tahun 3 bulan 0 hari. Indah Fajarwati, suku Tanjung, tempat tanggal lahir Kataping, 3 September 2004, dengan gelar Mu'allimatul Sobriyatul Lishifa, anak dari Bapak Kandareni dan Ibu Rosaini. Alamat Maranti, Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Umur 20 tahun 10 bulan 22 hari. Rizka Afi Amanillah, suku Panyalai, tempat tanggal lahir Karawang, 18 November 2005, dengan gelar Ustazah Khairatul Bariyah, anak dari Bapak Khaidir dan Ibu Wandrawati. Alamat Toboh Baru Toboh Gadang, Kecamatan Sintu Toboh Gadang. Umur 19 tahun 8 bulan 7 hari. Putri Awertu Shiba, suku Koto, tempat tanggal lahir Sungai Geringin, 18 September 2003, dengan gelar Ustazah Syifaul Maslahah, anak dari Bapak Indra dan Ibu Nur Zaidi. Alamat Sungai Geringin, Malai 3 Koto. Umur 21 tahun 10 bulan 7 hari. Aisyah Naila, suku Koto, tempat tanggal lahir Darmasraya, 20 Oktober 2005, dengan gelar Mu'alimatul Munawwaratil Diniyah, anak dari Bapak Yongki Auriza dan Ibu Mira Andika. Alamat Jorong Bukit Aman Abaisiat, Koto Besar Darmasraya. Umur 19 tahun 9 bulan 5 hari. Irna Gusnawati, suku Tanjung, tempat tanggal lahir Bandung, 6 Agustus 2004, dengan gelar Ustazah Miftahul Barokah, anak dari Bapak Anasril almarhum dan Ibu Yuliar. Alamat Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah. Umur 20 tahun 11 bulan 19 hari. Kepada Buya dan Bapak, disilahkan duduk kembali. Lulusan Ustazah, disilahkan duduk kembali.
Selanjutnya, pemberian ijazah tingkat wusto. Dalam hal ini, yang akan menyerahkan ijazah oleh Ketua Yayasan Bustanul Yakin, Dr. Haji Rahmat Ungku Sulaiman, MM. Penyerahan medali oleh Rektor UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi, Profesor Dr. Sylvia Hanani, ESOS, SAG, MSI. Kepada Buya dan Ibu, disilahkan mengambil tempat. Selamat datang kami ucapkan kepada Abuya Syekh Zulhamdi, Buya Kerajaan Nan Soleh, di acara beserta rombongan. Lulusan Sanawiyah Santriwan barisan pertama diharapkan berdiri. Ar-Rahmanur Rahim. Tempat tanggal lahir Tobol Baru, Tobol Gadang, 16 Maret 2009. Anak dari Bapak Kaidir dan Ibu Randrawati. Alamat Tobol Baru, Tobol Gadang, Sintu Tobol Gadang. Dava Josi Destrian. Tempat tanggal lahir Cacang Tinggi, 12 Desember 2010. Anak dari Bapak John Syafrianto dan Ibu Lucy Asreni. Alamat Dusun 2 Jorong Kubu Anau, Manggopo, Lubuk Pasung. David Iskandar. Tempat tanggal lahir Pariaman, 18 Februari 2010. Anak dari Bapak Syahrial dan Ibu Ermodeni. Alamat Kampung Tangah Ayatajun, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Farel Rahim. Tempat tanggal lahir Koto Marapa, 22 Juni 2009. Anak dari Bapak Mulyadi dan Ibu Yulianis. Alamat Dusun Kajai, Koto Marapa, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Jufri Arifin. Tempat tanggal lahir Lubuk Aluang, 25 Maret 2010. Anak dari Bapak Zainul Arifin dan Ibu Marleri. Alamat Kampung Ladang, Dusun Kampung Ladang, Sungai Abang, Lubuk Alung. Muhammad Fuadil Al-Farizi. Tempat tanggal lahir Asam Pulau, 13 Juli 2010. Anak dari Bapak Ajisman dan Ibu Syamsimar. Alamat Sakayan Paku Asam Pulau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Muhammad Kazanatul Farid. Tempat tanggal lahir Lubuk Aluang, 24 Februari 2010. Anak dari Bapak Mustafa Kamal dan Ibu Redianti. Alamat Teluk Belibi, Punggung Kasya, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Muhammad Sapal Ismail. Tempat tanggal lahir Palembang, 24 April 2010. Anak dari Bapak Nurdin dan Ibu Yarni. Alamat Palembang, Dusun Palembang, Kecamatan Sintua Toboh Gadang, Padang Pariaman. Muhammad Fakri. Tempat tanggal lahir Kasai, 2 Juni 2010.
anak dari Bapak Fauzi dan Ibu Nefriyanti. Alamat Kasai Dusun Kasai, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Muhammad Al-Hafiz Maulana. Tempat tanggal lahir Kuala Nenas 26 Agustus 2009. Anak dari Bapak Dodi Mulyadi dan Ibu Desmi Usman. Alamat Dusun Tiga Lengkok, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Muhammad Habib. Tempat tanggal lahir Lubu Alum 22 Juli 2010. Anak dari Bapak Afrizon dan Ibu Yusliana. Alamat Sakayan Paku Dusun, Asam Pulau, Amburiang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Muhammad Rashidi Zain. Tempat tanggal lahir Bekasi 3 April 2009. Anak dari Bapak Muhari Zain dan Ibu Yuli Marnis. Alamat Pondok Kelapa Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Rahmat Effendi. Tempat tanggal lahir Pariaman 11 Maret 2010. Anak dari Bapak Mulyadi Effendi dan Ibu Retni Kurniasi. Alamat Simpang Ambacang, Kampung Baru Padusunan, Pariaman Timur. Lulusan Sanawiyah Santriwan barisan pertama disilahkan duduk kembali. Lulusan Sanawiyah Santriwan barisan kedua diharapkan berdiri. Satria Amiza Putra. Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Agustus 2009. Anak dari Bapak Agus Salim dan Ibu Amresli. Alamat Jalan Panti Asuhan, Kampung Ceger, nomor 88, Pondok Areng, Tangerang Selatan. Brian Alamsyah. Tempat tanggal lahir Padang 18 April 2010. Anak dari Bapak Marius dan Ibu Nurhayati. Alamat Padang Kuni Dusun Padang Kuni, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman. Gusti Rahmadani. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Agustus 2009. Anak dari Bapak Bambang Caniago dan Ibu Sariati. Alamat Jalan Garuda Lion Air, Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hadil Hulya. Tempat tanggal lahir Sungai Geringging 20 September 2008. Anak dari Bapak Asril dan Ibu Asni. Alamat Padang Talok, Kecamatan Sungai Geringging, Padang Pariaman. Ihsan Al-Najib. Tempat tanggal lahir Tulubang 13 Januari 2010. Anak dari Bapak Hendriadi dan Ibu Vivi Mardani. Alamat Tulubang Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Muhammad Dani Alfian. Tempat tanggal lahir Dumai 20 Juni 2010.
anak dari Bapak Hendra Delvian dan Ibu Mira Oktania. Alamat Jalan Sukajadi, Gang Al-Muttaqin, Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai. Putra Firmansyah. Tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 3 Agustus 2010. Anak dari Bapak Toto Herdiansyah dan Ibu Herlina Suryanti. Alamat Sekayan Paku, Dusun Asam Pulau, Andurian, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Raihan Hidayah. Tempat tanggal lahir Darmasraya, 27 Juni 2009. Anak dari Bapak Harlon dan Ibu Erni Yusnita. Alamat Jorong Ranah Pasar, Apaisiat, Kecamatan Kota Besar, Darmasraya. Ridho Aprilio. Tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 15 April 2010. Anak dari Bapak Syafril Ajisman dan Ibu Heni Alpana. Alamat Perumahan Haji Nurdin, Komplek Bung Hatta, Gang 3, Nomor 1, Pasar Kandang. Said Akil Rahmat. Tempat tanggal lahir Lubuk Aluang, 16 Februari 2010. Anak dari Bapak Dr. Haji Rahmat Ungku Sulaiman MM dan Ibu Asma Neli. Alamat Pasar Kandang Balahilir, Kecamatan Lubuk Aluang, Padang Pariaman. Sergio Maulana Yusra. Tempat tanggal lahir Padang, 7 Desember 2009. Anak dari Bapak Yusrizal dan Ibu Ratna Dewi Puspitasari. Alamat Perumahan Wahana, 4 Blok L 004, Kuranji, Kota Padang. Yohanda Putra. Tempat tanggal lahir Ketaping, 11 Februari 2009. Anak dari Bapak Ali Yusdi dan Ibu Siska Kokosi. Alamat Korong Pilubang, Dusun Pilubang, Katapian, Kecamatan Batang Anai. Zainul Rabi. Tempat tanggal lahir Cimpago, 18 Februari 2008. Anak dari Bapak Bujan dan Ibu Nur Hasanah. Alamat Kaujon Baru, Serang, Banten. Ar-Rahmanir-Rahim. Lulusan Sanawiyah Santriwan barisan kedua disilahkan duduk kembali. Lulusan Sanawiyah Santriwati barisan pertama diharapkan berdiri. Abigail Meka. Tempat tanggal lahir Palapa, 21 Februari 2010. Anak dari Bapak Juliadi Eka Putra dan Ibu Erine Erawati. Alamat Kampung Tangah, Buayan, Kecamatan Batang Anai. Anggia Kairunisa. Tempat tanggal lahir Taluk Kuantan, 18 Desember 2008. Anak dari Bapak Alfuzan Taufik dan Ibu Elvi Susanti. Alamat Aurjaya, Kota Padang, Kecamatan Kota Baru, Darmasraya. Anisawal Arifi. Tempat tanggal lahir Pariaman, 24 Januari 2011.
anak dari Bapak Akmal dan Ibu Anili. Alamat Sungai Sirah, Kuranji Hulu, Sungai Geringging. Hasrati Rahayu. Tempat tanggal lahir Kampung Ladang, 18 September 2010. Anak dari Bapak Nurdin dan Ibu Ermalinda. Alamat Kampung Ladang, Kurai Taji, Kecamatan Nansabaris. Intan Eizifa. Tempat tanggal lahir Tanjung Basung, 11 Januari 2010. Anak dari Bapak Eri Mustafa dan Ibu Ermaeni. Alamat Tanjung Basung 1, Sungai Baluah Barat, Kecamatan Batang Anai. Mila Uya Salina. Tempat tanggal lahir Lubuk Alun, 1 Maret 2010. Anak dari Buya Sambaini dan Umi Ina Marlinda. Alamat Korong Pilubang, Ketaping, Kecamatan Batang Anai. Nesta Solenta. Tempat tanggal lahir Kuban, 12 Januari 2010. Anak dari Bapak Thomas Alfa Edison dan Ibu Yulia Zulizwani. Alamat Jalan Kuban, Batu Gadang, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging. Saskia Nurfadilah. Tempat tanggal lahir Lubuk Alun, 8 November 2010. Anak dari Bapak Nofrialdi dan Ibu Susilawati. Alamat Padang Kuning, Buayan, Kecamatan Lubuk Alun. Sylvia Adi Putri. Tempat tanggal lahir Darmasraya, 3 Maret 2009. Anak dari Bapak Marsal dan Ibu Rosmanidar. Alamat Jorong Ranah Baru, Abaisiat, Kecamatan Kota Besar, Darmasraya. Syifa Rahma Azhara. Tempat tanggal lahir Pilubang, 29 September 2009. Anak dari Bapak Helen Rizal dan Ibu Siska Hamdan Dewi. Alamat Batang Kembaru, Ulakan Tapaki. Syifa Rahma Az-Zahra. Tempat tanggal lahir Ervani Megantara. Tempat tanggal lahir Pariaman, 7 Agustus 2010. Anak dari Bapak Sukim dan Ibu Novayanti. Alamat Tobo Baru Sintua Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Ervina Megantara. Tempat tanggal lahir Pariaman, 7 Agustus 2010. Anak dari Bapak Sukim dan Ibu Novayanti. Alamat Tobo Baru Sintua Tobo Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Fadila Ramadhani. Tempat tanggal lahir Darmasraya, 9 September 2009. Anak dari Bapak Muslim Latif dan Ibu Maryani. Alamat Jorong Bukit Asam, Abaisiat, Kota Besar, Darmasraya. Kiki Amelia. Tempat tanggal lahir Padang Panjang, 1 Januari 2010. Anak dari Bapak Edinar dan Ibu Helen Riani. Alamat Pasar Gerombang, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam. Mansyah Taibah. Tempat tanggal lahir Lubuk Aluang, 9 November 2009. Anak dari Bapak Haryanto dan Ibu Yulianis. Alamat Malihan Baris,
Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Nadim Raudatul Aisi, tempat tanggal lahir Pasar Usang, 13 Agustus 2009. Anak dari Bapak Edi Suheri dan Ibu Desmira. Alamat Tanjung Basung 1, Sungai Bulu Barat, Kecamatan Batang Anai. Rahmi Kosima, tempat tanggal lahir Pariaman, 3 Juni 2010. Anak dari Bapak Nofrizal dan Ibu Novi Hermianti. Alamat Tarata, Pariaman Tengah. Saskia Nurfadila, Lulusan Sanawiyah Santriwati, disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, untuk sementara kita lanjutkan untuk infak dan sedekah dari Pondok Pesantren Nurul Yakin Al Hidayah, Rp150.000. Alhamdulillah.